Berikut kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu paparan dari penulis buku Bapak Dr. Joko T. Suroso. Kepada Bapak Joko, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan mengenai latar belakang penulisan buku, pesan-pesan utama di balik jamuan ilahi, serta bagaimana buku ini dapat menjadi teman perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Dipersilakan kepada Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala nur ala tur fi kitabih mastur biqauli maqdur. Alhamdulillahilladzi huwa bi maskur wa bi fahri maskur wa rasul maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Seraya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak semua, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan bedah buku. Untuk itu mari kita sampaikan puji syukur kita dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Juga marilah kita sampaikan sholawat serta salam tidak henti-hentinya pada junjungan kita, teladan umat manusia dan rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah SAW, pada keluarganya dan sahabat-sahabat setia. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Dan salam pada beliau mengucap assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kalapas, Kabid Pembinaan, dan juga dari Pak Andri yang sangat support dengan kegiatan kita di sini. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang langka dan jarang diperoleh di lapas dan rutan lain. Saya di Manado 1,5 tahun sulit bikin acara kayak begini. Jadi alhamdulillah di sini banyak kemudahan. Nah, ini salah satu hikmah yang kita peroleh. Dan juga terima kasih pada Dr. Rusliana sudah berkenan hadir setelah sebelumnya kita undang berhalangan. Katanya beliau tadi juga harusnya ke Solo, tapi malu kalau nggak datang lagi. Alhamdulillah bisa hadir tengah-tengah kita. Terima kasih. Juga terima kasih banyak kepada Bapak semua yang berkenan hadir kembali dalam acara ini. Sebenarnya buku ini rada tidak terencana sebelumnya. Jadi saya tuh sedang menulis buku kumpulan doa karena ada teman bikin dong buku kumpulan doa, karena kita sering bingung kalau doa itu apa ya, itu lagi gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sana lagi gitu. Akhirnya ke situ. Kita mau ngomong bermunajat doa pada Allah itu sulit. Nah, saya kemudian kemarin mulailah nyicil bikin tulisan tentang kumpulan doa. Yang kedua juga saya menulis tentang pengalaman spiritual saya yang sebetulnya di buku pertama sudah saya janjikan Januari terbit, yang judulnya Hampir Saja Aku Jadi Teroris. Ya, terpaksa ditunda karena lihat kalender ini sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Saya kira kita perlu sama-sama bersiap gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, ketika kita di luar, kemudian ketika kita diuji Allah di sini, menurut saya mestinya kita ada perbedaan ketika kita mau masuki bulan suci Ramadan. Ya, walaupun kalau ditanya, wah, sudah mau bulan puasa, adakah kita yang bersyukur? Alhamdulillah, sudah mau bulan puasa lagi. Atau sebaliknya, aduh, bulan puasa lagi nih, susah ngerokok nanti, makan siang nggak ada. Apakah kita bersyukur atau kita malah merasa berduka gitu? Ya, sebaliknya, yang orang-orang soleh, orang-orang suci, mereka itu bahkan mempersiapkan menjelang bulan Ramadan itu di buku saya tulis 6 bulan sebelumnya. Jadi terus dari 6 bulan sebelum bulan puasa itu sudah berdoa sama Allah semoga disampaikan pada bulan suci Ramadan. Atau paling tidak 2 bulan sebelumnya kita tahu ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana fi Ramadan. Jadi paling tidak 2 bulan sebelum sejak masuk Rajab kita mestinya sudah buat persiapan. Tapi saya tulis lagi, kalau dikerucutkan lagi, kita ini orang-orang awam, saya lah khususnya orang awam, paling sedikit 7 hari sebelum bulan puasa itu kita bikin persiapan supaya jangan sampai
bulan suci Ramadan kita sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena ini adalah special edition dari Allah. Saya tulis di buku ini. Ini satu bulan di antara 12 bulan yang keagungannya, yang keberkahannya, yang rahmatnya dan ampunannya itu jauh-jauh lebih besar. Kalau kita mengutip surat Al-Qadar saja yang dahsyat itu, di sini saya tulis juga tentang malam Lailatul Qadar. Wa ma auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sadaqallahu adzim. Itu kalau saya bukan penafsir tapi saya dengar dari guru saya, kalau ada dalam Al-Qur'an itu Allah mempertanyakan dalam retoris, dalam pengertian bukan harus kita jawab, itu artinya kamu tidak akan pernah tahu betapa agungnya, betapa hebatnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau misalnya sampai kita lewatkan begitu saja, masuk malam Lailatul Qadar itu kita biasa-biasa saja, sangat disayangkan. Makanya ada ucapan malaikat Jibril alaihissalam yang Rasulullah aminkan. Itu ketika beliau berkata, rogima anfu rajulan dakhala alaihi Ramadan tsumman salaha qabla ayyugfarullah. Celakalah orang yang sudah diberi kesempatan masuk bulan suci Ramadan tetapi dia tidak dapat ampunan. Ini juga yang membuat saya tertrigger gitu, untuk mengingatkan sama-sama pada kita semuanya, jangan sampai Bapak, ini kita sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan dan kita yakin bahwa dosa kita banyak, atau kita nggak yakin dosa banyak Pak? Dosanya sedikit. Kalau saya yakin dosanya banyak sekali ya. Jadi kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita coba betul-betul manfaatkan dengan banyak, salah satunya banyak beristighfar dan mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga ada peringatan dari Rasulullah SAW, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal ataso. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya harus ada kesungguhan memasuki bulan suci Ramadan itu. Tidak bisa sekedarnya saja ya. Makanya Imam Ghazali itu menjelaskan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Satu, tingkatan puasa orang yang umum, yang awam, yang mereka benar-benar hanya menjaga 3 hal saja: menjaga makan, menjaga minum, dan menjaga syahwat. Selesai, dianggap itu sudah cukup berpuasa. Tapi masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang yang khusus, di mana puasanya itu tidak sekedar menjaga ketiga hal itu, tapi seluruh panca indera kita jaga. Bahkan katanya bukan hanya dari yang haram saja, tapi juga dari yang halal kita jaga. Misalnya mulut kita, sudah jelas kalau menggunjing, berbohong gitu, berkata-kata kotor, kasar, itu udah jelas tidak boleh. Tapi bahkan dari berkata-kata yang boleh pun mesti kita jaga. Jangan banyak, misalnya di bulan puasa banyak bicara misalnya ya. Dan di Al-Quran kita tahu ada Nabi Zakaria alaihissalam, ada Siti Maryam yang oleh Allah seharusnya memberikan contoh pada kita puasa bicara selama 3 hari. Jadi ada itu puasa bicara ya. Karena Rasulullah juga bersabda, aku jamin seseorang itu masuk surga kalau dia menjaga 2 hal. 2 lubang. Satu adalah dari mulutnya, yang kedua dari apa yang ada di antara 2 pahanya. Nah, ini bagian dari yang saya tulis di buku ini. Kemudian juga entah sebagian Bapak mungkin sudah dengar ada khutbah Rasulullah menjelang bulan suci Ramadan, saya tuliskan juga di sini. Dan yang menarik ya, Rasulullah menyebutkan bahwa ini adalah bulan Allah, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Jadi ini luar biasa, bulan yang sangat istimewa. Janganlah kita menyambutnya dengan cara yang biasa-biasa saja, harus luar biasa menurut saya. Dan juga dalam khutbah itu ketika Imam Ali Qarmazi bertanya, ya Rasulullah, ma afdalul a'mali fi hadha syahr? Apa amalan utama di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini?
Rasul menjawab, al-wara an maharimillah atau tarku maharamallah. Jadi amalan utama Bapak menurut yang saya dapat dari khutbah Rasul ini adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Jadi seperti kita juga menjaga diri dari hal yang halal, tapi sementara selama siang hari itu tidak diperbolehkan, apalagi menjaga hal dari yang haram. Dan itu adalah bagian adab yang paling utama juga menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau ibadah itu menurut kiai saya ada 4 hal. Ada satu aspek fikihnya, syariatnya, ada aspek maknanya, ada aspek sejarahnya atau ziarahnya, dan yang keempat adalah aspek adabnya. Dan aspek adab ini adalah yang paling penting. Jadi bagaimana adab kita memasuki bulan suci Ramadan? Nah, adab itu diantaranya dengan punya pengertian bahwa bulan suci Ramadan adalah tamu agung, jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab kita adalah kalau bisa jamuan itu kita nikmati. Kalau Allah sudah sediakan ini hidangan yang menarik buat kita, hendaknya lah kita betul-betul nikmati hidangan itu. Dan yang kedua juga punya adab terhadap yang menyediakan hidangan tersebut. Nah, juga dari Imam Ali Al-Wajah mengatakan wallah lau a'titul aqalima sab'ata bima tahta afla fiha ala an asyallah fi sa'iratin ma fa'altuh. Demi Allah, seandainya aku diberikan 7 bumi dengan langit dan seisinya, kemudian aku disuruh bermaksiat pada Allah hanya dengan mengambil makanan, secuil makanan dari seekor semut, maka aku tidak akan lakukan. Ini adab yang tentu sangat tinggi sekali ya, dari penantu Nabi SAW. Jadi bahkan kalau kita mau menzalimi seekor semut pun di bulan suci Ramadan ini, sebaiknya kalau bisa kita hindari. Itu adalah adab memasuki bulan suci Ramadan. Jadi Bapak-bapak, di buku ini saya sama-sama mengajak pada kita semua, marilah kita mengisi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh adab. Dan jamuan ilahi ini sudah diberikan pada kita semua. Mari kita manfaatkan sebuah hidangan itu dengan sebaik-baiknya, karena semuanya serba dilipat gandakan. Kita sudah tahu semua, tasbih nafas kita dianggap tasbih, kemudian tidur kita dianggap ibadah, pahala-pahala ditingkatkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan semangat memasuki bulan Ramadan. Harus lebih semangat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga ada dari salah seorang ulama mengatakan likulli syai'in rabi' wa rabi'ul Qur'an syahrul Ramadan. Jadi setiap sesuatu itu ada musim seminya, dan musim semi bulan suci Ramadan adalah Al-Qur'an. Jadi marilah kita juga tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Tentu saja dengan banyak bertadarus, banyak membacanya, tapi juga yang lebih penting dari Al-Quran itu juga adalah tadaburnya, mempelajarinya, bukan sekedar membacanya. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang harusnya kita jadikan sebagai betul-betul kita coba pahami, supaya kita bisa betul-betul mengikuti tuntunannya. Itu yang selanjutnya. Kemudian malam Lailatul Qadar ya, di buku ini saya tulis juga ada perbedaan pendapat di antara ulama. Malam Lailatul Qadar ada yang mulai dari 19, 21, 23 dan seterusnya. Nah, itu Bapak silahkan lah, mana yang memiliki keyakinannya untuk lebih menghidupkan malam itu dibandingkan dengan malam yang lainnya. Kalau bisa tiap malam ganjil bagus ya. Tapi kalau tidak mampu, pilih yang menurut kita paling kuat dan usahakan misalnya 1 malam lah paling tidak tidur. Kalau saya itu berusaha tidak tidur dari malam sampai pagi, karena khawatir nanti pas malaikat cari ini siapa yang mau dapat malam Lailatul Qadar, kita lagi enak-enak tidur, wah ini gak jadi dikasih gitu. Jadi berusahalah kita untuk menghidupkan malam itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau
perlu kita berjamaah supaya bisa saling memberikan semangat. Jadi Pak Cek siap menyediakan kopi misalnya gitu. Ya. Itu malam Lailatul Qadar sangat istimewa, yang kita tahu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dan menurut ulama, sebagian ulama katakan 1000 bulan ini Pak bukan benar 1000, tapi itu seperti perumpamaan jauh lebih besar dari itu lagi pahalanya atau anugerahnya, fadilahnya gitu. Sama seperti kalau kita bilang beribu terima kasih, bukan ngasih 1000 kan terima kasihnya, itu beribu itu artinya banyak lah gitu, berlimpah-limpah. Nah kemudian yang jadi kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, baca Quran kita, kemudian kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian juga saya kira yang terakhir itu adalah memperbanyak sedekah. Jadi salah satu pelajaran yang kita yakin bahwa dengan puasa ini bukan sekedar ibadah pribadi, bukan ibadah individual, tapi dengan kita belajar berpuasa atau melaksanakan puasa, kita itu diminta untuk merasakan bagaimana orang yang kelaparan. Dan situasi Indonesia sampai sekarang saya kira masih cukup banyak orang yang kesulitan. Maka di bulan suci Ramadan marilah kita tingkatkan kepedulian kita pada sesama, dan yakinlah bahwa sedekah membantu orang lain itu adalah satu amalan yang paling cepat juga menuju surga. Jadi bahkan saya pernah dapat petuah bahwa kita ibadah udah biasa lah, sholat apa segala macam, tapi membantu orang lain, peduli sama orang lain, itu adalah jauh lebih besar dan bisa lebih cepat mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya kira yang terakhir di ayat yang berkaitan dengan perintah puasa ada satu amalan juga yang seharusnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujibu da'wa da'an illa da'ani, ya kalau salah itu ya Ustaz, mohon maaf kalau salah. Jadi kalau aku ini dekat dan aku mengabulkan siapa saja yang berdoa kepadaku. Jadi bulan suci Ramadan juga adalah bulan untuk memperbanyak doa. Dan secara khusus dalam rangkaian Al-Baqarah 186 disebutkan untuk rangkaian berpuasa itu, kalau kita berdoa pada Allah maka Allah akan kabulkan. Jadi itu saya kira Bapak-bapak semuanya, supaya tidak mengganggu waktunya Pak Dr. Iyu untuk membahas buku kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan tentu saja saya menerima masukan-masukan untuk memperbaiki buku-buku yang akan datang. Juga kepada Dr. Iyu dipersilahkan untuk memberikan masukan-masukan. Tapi setidaknya kalau misalnya dari semua yang saya tulis ini ya biasa saja, paling tidak saya berharap dengan adanya buku ini mengingatkan kita semuanya untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada kelalaian, jangan sampai kita biasa-biasa saja. Ini harus kita sambut dengan keluarbiasaan. Kita sambut dengan antusiasme bahwa kita siap mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, tadi Pak Cek titip pesan sama saya ada 3 amplop. Insyaallah nanti ada kuis. Bapak-bapak terutama tadinya sih untuk hidup, tapi karena kita mix kan coba aja ya. Jadi ada 3 kuis, nanti ada pertanyaan sudah disiapkan, mungkin dari Dr. Iyu juga nanti bisa satu pertanyaan misalnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.